Negeri Rutong, Kecamatan Li Timur Selatan, Kota Ambon, Maluku, mengembangkan ekowisata hutan sagu sebagai upaya menjaga ketahanan pangan serta daya tarik wisata. Nah, perencanaan ekowisata hutan sagu ini telah dimulai sejak 2022 sebagai upaya pengolahan sagu sambil menginformasikan ke masyarakat luas sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke negeri Rutong. Setelah itu, ekowisata sagu di negeri Rutong menawarkan pengalaman unik bagi pengunjung atau wisatawan yang datang untuk memahami proses pengolahan sagu secara tradisional, mulai dari penebangan pohon sagu, pengolahan, hingga pemanfaatan sagu sebagai bahan pangan dan kerajinan. Dengan demikian, ekowisata sagu di negeri Rutong tidak hanya menjadi sarana pelestarian lingkungan, tetapi juga sebagai alat untuk melestarikan budaya dan tradisi masyarakat setempat. Baik, hubungan ini berakar dari sejarah panjang interaksi dan kerjasama antar masyarakat Rutong dan Rumakai. Pada abad ke-10, 3 leluhur dari Rumakai berlayar menggunakan gosepa dan tiba di Rutong. Setibanya di sana mereka mencapakan pohon sagu di sekitar pantai sebagai simbol persaudaraan kedua negeri tersebut. Cara pengolahan sagu ada 3 tahap, yaitu planning, proses, dan hasil panen. Hutan sagu juga menjadi hasil pangan untuk bertahan hidup warga negeri Rutong. Sagu menjadi salah satu manfaat untuk mereka, tetapi untuk sekarang para warga negeri Rutong lebih menggunakan mesin daripada alat tradisional, karena kemampuan manusia tidak sebesar kemampuan yang ada di mesin. Namun bekerja dengan menggunakan alat tradisional membuat ekowisata terjaga, namun penghasilan yang didapat sangat kecil. Tidak sebanding dengan hasil yang dibuat dengan mesin. Walaupun penghasilan yang didapat sangat besar, namun ekowisata tidak terjaga dengan baik. Jadi, sagu juga memiliki 5 jenis sagu yang ada di Indonesia, yaitu sagu aren, sagu rumbia, sagu lembang, sagu tungkul, dan sagu batang. Di mana dari setiap sagu tersebut mempunyai kandungan pati yang cukup tinggi. Sagu biasanya ditanam di tanah yang basah karena membutuhkan air yang cukup banyak untuk bertumbuh dan berkembang. Sagu juga dapat tumbuh dengan baik pada suhu sekitar 20-30 Celcius. Sagu harus mempunyai ketersediaan nutrisi yang tinggi seperti nitrogen dan fosfor. Di dalam hutan sagu juga terdapat hewan-hewan yang tumbuh dan berkembang di dalamnya. Contohnya seperti ular, toke, ulat sagu, semut, dan lain-lain. Hutan sagu yang berada di negeri Rutong adalah hutan vegetatif di mana ada campur tangan untuk menanam sagu, yaitu dari pela mereka sendiri negeri Rumakai di Pulau Serang. Inisiatif ini sejalan dengan perencanaan tata ruang wilayah negeri Rutong yang dimulai sejak 4 tahun yang lalu, di mana hutan sagu dijadikan sebagai kawasan ekowisata. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan dan melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kunjungan dari wisatawan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan demikian, ekowisata sagu di negeri Rutong memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu destinasi wisata yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat di Indonesia. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari pengembangan ekowisata sagu di negeri Rutong? Nah, untuk manfaatnya sendiri yaitu kita bisa menyebarkan pengetahuan kita agar semua orang itu tahu mengenai proses pengolahan sagu tersebut. Karena sagu sendiri itu menjadi ciri khas negeri Rutong untuk memperkenalkan sagu ke setiap pengunjung maupun di dalam negeri dan luar negeri. Dengan itu manfaatnya juga bisa dihasilkan dengan cara dijual belikan, agar setiap orang dapat mencoba dan merasakan sagu yang sudah dibuat menjadi papeda ataupun jajanan tradisional lainnya, dan juga bisa menjadi bahan ajaran untuk kita sebagai siswa atau siswi atau mahasiswa-mahasiswi yang mau belajar mengenai pengolahan sagu. Namun juga bisa menjadi income untuk negeri Rutong sendiri, di mana sumber daya alam yang digunakan untuk
Untuk pengembangan ekowisata sagu di negeri Rutong, jawabannya yaitu adalah sumber daya alam yang digunakan untuk pengembangan hutan sagu itu sendiri di negeri Rutong, di mana negeri Rutong memiliki luas hutan sagu yang sangat besar dan memiliki jenis-jenis yang berbeda. Hutan sagu juga tidak hanya berfungsi sebagai sumber ketahanan pangan, tetapi juga menjadi objek utama untuk setiap wisata bisa melihat sumber daya alam hutan sagu. Untuk nomor 3, kapan waktu yang tepat untuk menanam pohon sagu? Waktu yang tepat untuk menanam pohon sagu sebetulnya bisa saja setiap hari. Namun harus pada tanah yang cukup basah, karena sagu memiliki akar serabut untuk bertahan hidup. Ada langkah-langkahnya juga untuk bisa menanam pohon sagu agar menjadi hutan sagu yang mempunyai pohon yang begitu banyak. Selanjutnya yaitu siapa yang terlibat dalam pengembangan ekowisata di negeri Rutong. Semua orang lokal yang ada di negeri Rutong turut berpartisipasi untuk mengembangkan dan mengenalkan ekowisata hutan sagu dan juga turut melindunginya karena sagu menjadi salah satu makanan pokok di negeri Rutong, terutama Maluku. Pemerintah, perguruan tinggi, swasta, masyarakat, dan pengelola juga harus ada di dalam pengembangan hutan sagu tersebut. Perguruan tinggi juga sudah membuat MOU untuk mencurahkan semuanya di negeri. Mengapa masyarakat lokal perlu terlibat dalam pengembangan ekowisata sagu di negeri Rutong? Ekowisata adalah bagian dari ekosistem hutan sagu, di mana sagu sebagai sumber manfaat untuk iklim karena pembuangan terbesarnya yaitu filter. Masyarakat lokal juga memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas untuk pengelolaan sumber daya alam di daerah mereka. Dengan meminatkan masyarakat lokal, pengembangan ekowisata juga dapat dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, soal yang keenam, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat lokal akan pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya lokal dalam pengembangan ekowisata sagu? Pengembangan ekowisata ini sangat berhubungan erat dengan budaya. Jadi, dalam hutan sagu tersebut yang jumlah luasnya sekitar 28 hektar di negeri Rutong itu milik negeri Rutong, tetapi di dalamnya milik keluarga yang berbeda-beda, di mana nantinya pada saat pohon sagu tersebut sudah tua, maka akan dikumpulkan dan dibagikan atau bisa dijual oleh pemiliknya atau dikasih kepada anggota keluarga lain untuk mendapatkan penghasilan. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, hutan sagu di negeri Rutong memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan melestarikan lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan ekowisata, dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Ekowisata hutan sagu juga dapat menjadi sumber pendapat yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal.